Nah, ayo sekali. Kira. Udah. Pak Masuk Budi. udah. Cek, bisa dengar suara Pak Guru? Bisa. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, beberapa siswa sudah ada yang izin ke Pak Guru ya, Japri tidak bisa mengikuti Zoom, ada yang HP-nya dibawa kerja orang rumah, ya ada yang dibawa vaksin, ya HP-nya pergi vaksin dan lain sebagainya ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Tetap Guru mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di pembelajaran via Zoom ini ya. Nanti yang tidak bisa mengikuti Zoom tetap seperti biasa Pak Guru kasih link materinya, tetap nanti ada soalnya juga ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini anak-anak? Siap. Siap, Pak. Buku tulis sudah disiapkan? Buku tulis sudah disiapkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Kalau sudah kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anakku semuanya. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah, Udah, Pak. Sudah, Pak. Awali ya aktivitas pagi ini dengan sarapan ya. Kenapa? Karena dengan sarapan tubuh kita menjadi kuat ya, seperti yang sudah Pak Guru kemarin ya ajarkan ke kalian ya. Sarapan nggak perlu pakai nasi, pakainya roti bisa ya, roti susu cukup ya, karena sudah menggantikan zat yang ada di nasi yaitu karbohidrat ya. Sarapan pun pakai kentang atau pakai rapopo ya, kayak orang bule ya. Yang penting itu ya, makan dulu di awal mengawali aktivitas supaya semangat ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai silakan dipimpin berdoa. Hafiz, dipimpin berdoa Hafiz. Siap, Pak. Mari teman-teman kita berdoa sebelum mengawali pembelajaran hari ini biar diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami setiap materi yang dijelaskan oleh Pak Budi. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Hafiz yang sudah memimpin berdoa. Baik anak-anak, langsung saja Pak Guru share materi pembelajaran kita hari ini. Ada dua ya. Yang pertama tema, nanti yang kedua matematika. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Mulai hari ini kita masuk ke subtema 2 ya. Masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Tema 2 itu tentang hewan sahabatku ya. Kalau kemarin subtema 1 hewan, nah sekarang kita mulai ke hewan. Nah, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru bertanya masih ingat apa enggak? Mic-nya dimatikan dulu Wildan. Mic-nya dimatikan dulu. Iki lho kok. Oke, ya. Pak Guru mau bertanya. Oke, sudah nggak suara ya. Masih ingat apa enggak materi yang sudah Pak Guru ajarkan selama 1 pekan kemarin ya. Nah, kemarin Pak Guru sudah tanya IPS, Hafiz, pinter semuanya. Nah, sekarang tanya kemarin di subtema 1 ya, IPA kalian belajar tentang pertumbuhan ya, Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Suaranya putus. Gak kedengeran, Pak. Kecil, Pak. Suaranya Pak. Suaranya Pak.
Kedengaran, Pak. Gak kedengeran, Pak. Ya mungkin sinyalnya ya. Putus. Maaf. Bisa dengar? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Sekarang Pak Guru akan mengetes pemahaman kalian terkait materi yang sudah Pak Guru ajarkan beberapa hari yang lalu. Hari ini Pak Guru tes dulu ke IPA-nya. Ya. IPA, sebentar. Ini ada yang mulai coret-coret. Ya, ini tak matikan biar kamu nggak bisa nyoret-nyoret. Nah, di situ kalau kalian klik yang gambar panahnya, kemudian kamu coret-coret, itu akan muncul. Pak Guru hapus dulu coretan kamu. Oke. Nah, perkembangbiakan tanaman kemarin ya itu ada secara generatif, ada secara vegetatif. Generatif itu secara kawin, vegetatif itu tidak kawin. Ya. Generatif itu kemarin sudah kita mengulas ya, ada hasilnya itu zigot ya, ada penyerbukan ya, contohnya kepala serbuk sari ke kepala putik ya. Nah, sekarang yang Pak Guru tanyakan ke perkembangbiakan secara vegetatif alias vegetatif itu dibagi menjadi berapa? Masih ingat? Masih, Pak. Masih, Pak. Dibagi berapa vegetatif? 2, Pak. Dua, Pak. Apa saja? Alami dan buatan. Ya, alami dan buatan, Pak. alami salah satu contohnya yaitu secara tunas. Ya, tunas contoh namanya apa? Pisang dan bambu. Pisang dan bambu. tunas juga ada yang namanya tunas adventif. Ya, tunas bukan tunas. Ada yang namanya tunas adventif. Contoh tanamannya apa? Ada yang tahu? Tunas adventif. Ya, contoh tanamannya cocor. Nah, kemarin mungkin di materi kemarin Patah-patah, Pak. Gak kedengeran, Pak. Suaranya patah-patah, Pak. Suaranya gak kedengeran. ya sinyalnya ya, wifi-nya ini wifi sekolahnya nggak stabil mungkin ya. Tunas adventif, contohnya cocor bebek kemarin belum ada. Selain itu ada juga ya kemarin itu perkembang secara buatan itu ada cangkok ya, ada stek kemarin dapat cangkok kira-kira contohnya apa yang bisa dicangkok? Tanaman apa? Kalau kamu nulis kemarin ada. Pohon mangga. Ya, mangga itu bisa dicangkok. Selain mangga? Pohon jambu. Rambutan. Ya, pintar sekali ya. Nah, sudah pintar berarti apa kurang anggap ya materi kemarin sudah bisa ya, ini diulang sudah bisa. Nah, sekarang ke hewan sahabatku ya. Nah, ini seperti biasa di materi pertama itu ada video, nanti kamu bisa klik sendiri linknya ya bersamaan dengan materi bersama soal. Nah, supaya menghemat waktu dan tidak terlalu lama, nanti kuotanya akan tersedot ya banyak. Nah, langsung saja aku lewati videonya, nanti kamu pelajari sendiri. Nah, jadi di tema kita hari ini pembelajaran 1 ya, fokusnya itu bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Ya. Nah, kamu nanti mampu menemukan ide pokok. Terus kamu nanti mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, ada ovipar, ada vivipar, ovovivipar ya. Terus nanti kamu menyebutkan kehidupan ekonomi 2 negara terkait kondisi geografisnya. Nah, tujuan kita hari ini ya. Nah, bisa dilihat di layar kalian, apakah kamu penyayang hewan? Siapa yang penyayang hewan? Saya, Pak. Pak. Belum penyayang hewan. Di rumah hewan atau hewan atau belum? Pak. Apa?
Yang penyayang hewan, yang di rumah ada hewan, yang memelihara binatang, siapa? Saya. Ya. Parinda. Pak. Hewannya Ya, Pak. Parinda. Nggak kedengaran ya. Ya, bisa kucing, bisa ayam, kelinci ya, terserah ya. Nah, kalau di dekat rumahnya Pak Guru, kebanyakan memelihara ayam ya, karena masih di kampung ya. Nah, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Kira-kira manfaatnya apa? Manfaat yang diperoleh kita dari hewan, manfaatnya apa? Dagingnya, Pak. Dagingnya bisa. Selain dagingnya dimakan. Susu. Telur. Telur. Pak. Kulit. Bisa. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Yang di apa? Dari hewan itu juga bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Zaman dahulu kan ya itu untuk menggaruk ya, untuk mencangkul sawah itu ya. Nah, itu menggunakan tenaga dari kerbau, sapi ya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ovipar. Ya, ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, ayo kita lanjutkan materi. Nah, ini sama seperti di buku tema yang sudah Pak Guru bagikan meski hanya PDF ya. Nah, ini yang pertama, kamu mengamati ya, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, ada yang dijadikan simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Simbol negara kita ini sama ya, jadi burung Garuda, burung itu hewan, simbol negara kita ya. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Nah, di sini ada gambar apa? Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah ya. Seperti film Sopo Jarwo itu ya, Jarwo dapat pekerjaan sehari cuma 2 kali. Ternyata suruh makanin gajah ya. Kalau yang di itu ya, itu susah sekali menjadi pamong gajah ya. Atau putus-putus ya. Pak. Nge-like suaranya Pak. Ya. Ya, sambil bisa dibaca ya, kalau nggak kedengaran Pak Guru sambil bisa dibaca. Ya. Ini angkanya lebih besar juga, mungkin itu makanya wifi ya. Baik, Pak Guru lanjut. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Ya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Ya, di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Jadi daratan di kita itu lebih luas lautan. Jadi 2/3 itu yang lautan, 1/3 itu daratan. Ya, makanya kita itu hampir ya, makanya itu kita disebut negara kepulauan ya, dikelilingi oleh lautan, oleh pulau ya, dan sebagainya. Sebaliknya oke, Pak Guru lanjutkan ya. Salah satunya ikan tuna. Ini gambarnya ikan tuna ya. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Makanya ikan tuna itu sangat mahal. Ya, diekspor sampai ke beberapa negara ya. Suaranya kecil Pak. Gimana? Suaranya kecil Pak. Ya, Pak. Kedengaran. Aku kedengaran. Pak. Nah, Aku Pak kedengaran. Tampilan yang ada di layar Pak Guru suaranya sudah full ini ya, satu ruangan sampai bisik ya. Suaranya putus-putus Pak. Ya, putus-putus karena jaringan. Kalau sekarang dilihat di layarnya sampai karena yang namanya daring ya seperti ini ya. Kalau sinyalnya lagi trouble ya putus-putus ya.
Pak Guru sudah berusaha keras, di sini sudah ngomongnya keras, banter, di situ. Ya. Nah, jadi ikan tuna itu ikan yang mahal ya, karena diekspor sampai ke Jepang, Amerika, Uni Eropa. Ya. Kita patut berbangga karena wilayah kita, wilayah perairan, di situ banyak sekali ya habitat atau banyak sekali ikan-ikan yang ada di wilayah kita, salah satunya ikan tuna. Nah, perhatikan di layar kalian, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Nah, burung takur dahan ya, hidup di Malaysia. Nah, ini ya salah satu contoh burung yang ada di tetangga kita, burung takur dahan itu di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Kalau di cendrawasih, ya. Terus ada burung apa lagi? Siapa yang tahu di Indonesia? Selain Merak. Merak. Burung kakak. Burung kakak Elang Jawa. elang Burung Jawa. elang Jawa. Ya, betul. Burung Jawa. Nah, kita tuh banyak sekali ya, termasuk flora dan faunanya ya. Karena kita sekarang ke binatang ya itu ya. Ini burung takur dahan di Malaysia. Nah, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Berikut contoh hewan lain yang hidup di Asia Tenggara. Ini tulisannya Pak Guru tulis di bawah ya. Jadi selain di Indonesia, di Asia Tenggara itu juga banyak ini ya, ada badak. Badak itu bukan hanya di Indonesia saja. Ya, negara di Asia Tenggara juga ada. Ada beruang madu. Harimau. Harimau bukan hanya di Kalimantan kok, ya di negara-negara kita itu juga ada. Monyet, ya, kuskus, landa, penyu, tapir. Nah, itu juga hewan-hewan ini itu ada di beberapa negara tetangga kita, utamanya di Asia Tenggara. Nah, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram pen berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ada beranak dan bertelur, ada bertelur. Beranak itu lain dari apa beranak? Kambing. Kucing. Kambing. Itu Kucing. contohnya. Kambing. Kucing. Sapi. Mamalia. Oke, beranak itu nama lain dari vivipar ya. Nah, hewan yang perkembangbiakannya secara beranak ya, melahirkan itu vivipar nama lainnya. Bertelur itu nama lainnya apa? Ayam. Ovipar. Ovipar. Ovipar, Pak. Ovipar. Ya, ovipar. Ovipar, Pak. Ya, betul sekali habis ovipar. Kalau ayam, ya, burung, ayam, Ite. ya, beranak dan bertelur. Ovipar. Ovipar, Pak. Ovipar, Pak. Ya, ovipar. Contohnya beberapa ular ya, jenis ular itu berkembang biak secara ovipar. Ya. Nah, lebih jelasnya kita lanjut materi ini penjelasannya. Nah, ini ya. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Itu ovipar. Ya. Contohnya ada ayam dan jenis burung lain, ya. Burung, terus unggas, ya, itik, ya, itik, bebek, mentok, ya, itu juga ovipar. Apa itu vivipar? Lah, vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, ya, bukan beranak dalam kubur, ya. Kalau beranak dalam kubur itu bisa ya, beranak dalam kubur, ya. Nah, ini ya melahirkan, ya, disebut vivipar. Contohnya sapi, kucing, gajah, ya. Dan yang sudah kamu sebutkan tadi, ya. Kuda, kerbau, ya, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, apa itu ovovivipar? Nah, ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ya, jadi
gabungan ini ya, bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular. Ya, beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anak. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang. Ya. Nah, perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Ya. Nah, kesimpulannya, perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar, ovipar, dan ovovivipar ini merupakan perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Ya. Kawin ada nggak Pak? Ada nanti ya. Jadi tumbuhan ada dua, generatif, vegetatif. Hewan pun sama ya, generatif, vegetatif. Ya, sekarang kita pelajari atau secara kawin. Masih kedengaran suara Pak Guru? Enggak, Pak. Masih tapi putus-putus, Pak. Masih Pak. Putus-putus, Pak. Kalau putus-putus kamu sambil melihat ya tampilan yang di layar kalian. Ya, Pak Guru lanjut. Nah, ini nanti ditulis di buku tulis. Ya, kalau ada tulisan seperti ini, tulis di buku kalian. Nah, ini lihat layarnya ada tanda panah, tulis. Berarti artinya ini ditulis. Karena di buku paketnya itu hanya tugas, kamu hanya mencari manfaat dari perkembangbiakan ovipar, vivipar. Ini sudah Pak Guru kasih jawabannya. Nah, kamu tinggal menyalin, ditulis di buku tulis, jadi untuk belajar gampang. Nggak perlu mikir cari jawabannya lagi. Ya. Manfaat perkembangbiakan hewan ovipar. Ini ya, manfaatnya ada 4. Embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Ya. Terus di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein. Ya. Dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Ya. Terus manfaat yang keempat, telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator. Nah, contohnya ini telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup ya sehingga tidak akan dimangsa oleh hewan yang lain. Ya. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Ada 2, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator lainnya ya. Nah, karena embrionya itu di dalam perut ya, jadi keluar dari perut itu sudah dalam bentuk anak ya, anakan hewan ya, karena ini beranak melahirkan. Ya, jadi ini terlindung ya di dalam tubuh. Kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, itu ya, asupan makannya langsung dari induknya karena di dalam perut ya. Sama halnya seperti manusia itu kan kita ya. Nah, itu waktu kamu masih dalam kandungan ibuan seperti itu ya, asupan makanannya dari ibu. Nah, itu ya, ini nanti ditulis di buku tulis kalian. Nah, jadi nggak usah cari jawabannya, tinggal kamu salin. Dikirim apa enggak Pak? Nggak usah dikirim Japri ya. Nah, Pak Guru lanjut. Sekarang hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya, ya, dijual ke luar negeri. Ya. Nah, kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Lah ini ya. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Ya. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan baik bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Jadi kita itu kawasannya sangat strategis ya, masuk di Asia Tenggara. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul ya. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara ya masing-masing ya. Contohnya kita tadi ya, wilayahnya luas akan perairan ya. Sumber daya alamnya banyak ya. Nah, kita masuk ke Brunei. Yang pertama negara Brunei ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam.
ya. Brunei itu menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Ya, pendapatan per kapitanya ya tertinggi karena gas alamnya. Nah, itu ya di dalam tanah itu ya, Brunei Darussalam. Selanjutnya Filipina. Filipina adalah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar adalah pertanian, sama seperti kita. Filipina ya, pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Ya, beberapa produk diekspor ke negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Ya. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, sekarang Indonesia, ya, negara tercinta negara kita. Ya. Kalau negara kita negara kepulauan ya terbesar ya, di kawasan Asia Tenggara ya, seperti yang saya bilang tadi. Hampir semua wilayah kita itu diselimut diapit ya oleh lautan ya. Pulau makanya banyak pulau Jawa, kita kan pulau Jawa ya. Ada pulau Sumatera, pulau Kalimantan, ya, pulau Papua. Ya, sumber daya alamnya sangat banyak ya, sangat kaya raya ya negara kita, seperti lagunya ya, itu ya. Nah, bukan lautan, tapi kolam susu, itu kan lebih seperti itu ya. Lanjutannya dicari sendiri ya. Nah, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, jadi bukan hanya Brunei ya, negara kita juga kaya akan minyak dan gas bumi ya. Nah, tapi yang terbesar itu Brunei ya. Terus kita juga mengekspor tekstil dan produk-produk dari kayu ya. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha dari luar negeri ke Indonesia ya. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Devisa itu pemasukan ya. Pemasukan dari luar termasuk negara kita ya. Salah satunya di Bali ya. Itu tempat pariwisata ya yang terkenal sampai ke dunia ya, tempat pariwisata. Selanjutnya negara Kamboja ya. Kamboja itu mengalir Sungai Mekong, sudah aku jelaskan ya. Di sekitar Sungai Mekong itu adalah daerah yang subur, mata pencarian Kamboja pertanian. Hasilnya yang terbesar adalah padi dan karet. Selanjutnya Laos. Laos ini ya bertentangan dengan Kamboja sehingga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatannya itu pertanian. Ya. Hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Bisa kamu sambil baca sendiri ya. Ini nanti kamu bisa lanjutkan baca sendiri ya. Ya, biar nggak terasa ya. Nanti Pak Guru akan lebih lamanya. Baik, Pak. Makanya kemarin masih banyak yang ada beberapa yang nilainya di bawah 75 ya. Singapura dibaca sendiri nanti ya. Nah, Thailand, Vietnam ya. Nah, ini juga nanti ditulis di buku catatan kalian. Karena di buku tema ini nanti belum ada jawabannya. Ini sudah Pak Guru kasih di jawabannya ya, Pak Guru. Membuat diagram Venn, ini ada dua negara ya kita, Indonesia dan Malaysia. Indonesia mata uangnya rupiah, Malaysia mata uangnya ringgit. Indonesia sektor pariwisata ya untuk wisatawan asing. Ini kalau Malaysia sektor perdagangan. Kalau Indonesia ragam sumber daya alam, kalau Malaysia ekspor peralatan elektronik. Nah, ini yang di tengah-tengah itu apa Pak? Yang di tengah-tengah itu kalau di tengah-tengah itu dua-duanya ada ya. Indonesia ini ada, Malaysia itu ada. Ya. Indonesia juga mengekspor minyak bumi, Malaysia juga. Indonesia ekspor gas bumi, Malaysia juga. Itu tetap di tengah-tengah. Kalau yang ini terpisah, ini Indonesia, ini Malaysia, ini Indonesia dan Malaysia ada semuanya. Nah itu ya, cara membaca diagram Venn seperti itu. Nah itu ya, tema sudah, nanti kamu baca sendiri. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan yang terkait mata pelajaran tematik. Jawa. Pak.
Ya, yang lebih banyak di IPA ya, IPA-nya lebih banyak ya. IPS sama seperti subtema 1 masih di kawasan ASEAN, Asia Tenggara, cuma di sini fokusnya ke kegiatan ekonomi. Ya, IPA-nya lebih banyak karena ini sudah berganti ya. Jadi hewan, kalau kemarin tumbuhan sekarang ke hewan ada ovipar, ovovivipar, ada vivipar. Ya. Vivipar beranak atau melahirkan, ovipar bertelur, ovovivipar beranak dan ya. Tuh ya. Nah, sekarang Pak Guru share materi berikutnya, yaitu matematika. Di jaringannya tidak stabil. Jaringannya kurang stabil. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Materi Sudah. kita yang B kalau kemarin A. Kalau kemarin kamu membandingkan dan mengurutkan. Nah, ya oke. Kemarin kamu sudah belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, ya. Kalau semakin nilainya semakin semakin ke kanan kemarin bilangan bulat nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri nilainya semakin Main kecil, Pak. kecil. Semakin kecil. Ada beberapa yang masih salah konsep kemarin. Pinsa, belum Pinsa. Halo Pinsa. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Patah-patah, Pak. Pinsa bisa dengar dulu Pinsa. Iya, Pak. Coba Pinsa. Negatif 7 dengan negatif 5 besar mana Pinsa? Suaranya nggak kedengeran, Pak. Negatif 7 dengan negatif 5 besar mana? Negatif 7 sama negatif berapa, Pak? 5 besar mana? Negatif 5. Negatif 5 ya. Sudah betul. Nah, seperti itu ya. Kemarin Pinsa masih salah ya. Negatif 4 dengan negatif 3 kok besarnya negatif 4. Salah ya. Besarnya negatif 3 karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya. Jangan salah konsep ya. Terus kemarin juga yang masih Kelihatan ya, Pak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Oh, enggak kelihatan, Pak. Oh, itu baca. Oke. Naswa Izati dengan Pak Guru Naswa. Ya, Pak. Nah, kalau Naswa dengar, wis ngene bae. Pak Guru coba pakai ini. Oke. Naswa ini lihat. Ya, kemarin kamu sudah belajar membandingkan dan mengurutkan. Sekarang mau membandingkan. Negatif 10 titik-titik negatif 7. Tandanya apa di sini? Negatif 10 lebih kecil daripada negatif 7. Pintar, Nasma. Lebih kecil dari negatif 7. Sekarang Pak Guru balik. Azam, negatif 7 titik-titik negatif 10. Azam. Azam dengar Pak Azam? Dengar. Negatif 7 lebih besar, Pak. Ya. Lebih besar daripada 10, Pak. Oke, betul, pintar Zam. Nah, ya. Tinggal soalnya Pak Guru balik, tandanya juga berbalik. Ya, negatif 7 lebih besar dari negatif 10. Ya, kemarin masih ada yang salah konsep seperti ini. Ya. Nah, coba lagi Pak Guru mau tes. Rehan. Negatif 4 titik negatif 7. Ya, Pak. Negatif 4 lebih besar daripada negatif 7. Ya, pintar.
Keisha Arista, Keisha. Negatif 12 ya. Titik-titik negatif 1. Negatif 12 lebih kecil dari negatif 1. Ya, oke ya. Ini membandingkan ya. Mengurutkan jangan sampai salah mengurutkannya ya. Bandingkan sudah bisa, harusnya mengurutkan lebih gampang ya. Nah, guru anggap sudah bisa. Kemarin ada 3 anak kalau nggak salah, 3 atau 4 yang nilainya di bawah 75 ya. Nah, sekarang Pak Guru hari ini ke penjumlahan. Ya, operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita ke penjumlahan dan pengurangan. Oh, ternyata nggak bisa digeser ya. Pakai yang nah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke, kamu harus tahu ya, operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Ini dari kelas 1 sudah ada. Apa saja? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kelas 6 nggak bisa penjumlahan, pengurangan, ya terlalu. Ya, kelas 6 sisi tambah siji 0 ya terlalu ya. Kembali ke kelas 1 nanti kamu ya. Pengurangan 10 kurangi 7 ora iso ya, kembali ke kelas 1 ya. Perkalian pembagian. Nah, untuk memahami, nah coba ini Pak Guru ada penjumlahan, contoh ada gambar dan bacaan ya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Ya, ini ya, berapa posisi kedalaman kapal sekarang? Nah, ya, yang perlu kalian garis bawah ini, kedalaman 20 meter di bawah laut. Kedalaman 20 meter di bawah laut artinya apa? Ditulis bagaimana? Kemarin sudah kita pelajari. Min 20. Min 20, Pak. Ya, Min 20. 20 atau 20. karena kondisi arus laut deras dinaikkan. Dinaikkan berarti diapakan? Plus. Iya, kemarin sudah ya. Ada naik, ada turun ya. Ada besar, ada kecil. Kemarin sudah itu ya. Kata kuncinya seperti itu. Nah, ya. Nah, ini jawabannya ya. Posisi awal kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Nah, ditulis negatif 20 meter. Kemudian posisi kapal selam dinaikkan 8 meter. Dinaikkan berarti positif 8. Kalau kita tulis dalam kalimat matematika seperti ini. Negatif 20 ditambah 8. Berapa negatif 20 ditambah 8? Minus 12 meter. Ya. Negatif 12. Negatifnya lebih besar dibanding si positifnya. Otomatis nanti hasil akhirnya juga negatif. Tinggal selisihnya berapa? Oh, 12. Makanya ya 12 meter di bawah permukaan laut atau ditulis negatif 12 meter. Jadi kalau kalian ini ya, ini masih banyak yang salah tulisnya. Yang betul Hafiz itu ya. Berapa juga betul. Kalau kamu sudah menulis negatif 12 meter atau mungkin 12 meter, yang ini nggak usah ditulis lagi. Di bawah permukaan laut, nggak usah ditulis lagi. Karena ini sudah menandakan, artinya negatif 12 meter itu sudah mengganti ini, kalimat di bawah permukaan laut. Jadi nggak usah ditulis lagi. Ya. Nah ini artinya ini ya. Di bawah permukaan laut itu ditulis negatif. Ya itu. Nah, tinggal angkanya berapa? Oh 12 berarti negatif 12. Ya. Jadi kalau sudah negatif 12 meter, nggak usah ditambahin. Negatif 12 meter dari bawah permukaan laut, nggak usah. Ya, cukup sampai ini aja. Itu ya. Ya. Oke, lain. Ya. Rumusnya. Ya, ini harus kayak kemarin ya, lah ini ya. Naik itu positif, turun negatif. Atas positif, bawah negatif. Ini kalimat-kalimat penting. Kanan positif, kiri negatif. Maju positif, mundur negatif. Kalau ke dalam bilangan kalimatnya ekonomi misalkan kayak kemarin ada jual beli untung rugi kemarin kan seperti itu ya ini beda bayar positif, utang negatif.
Nah, ini harus hafal ini ya supaya gampang memahaminya. Nah, ini Pak Guru kasih tip and tricksnya. Nah, mulai sekarang kita gunakan metode bayar dan hutang. Tadi kan ada banyak, ada 5 ya, ada naik, turun, atas, bawah. Nah, ben gampang supaya mudah pakai trik bayar dan hutang untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bayar itu artinya bilangan bulat positif. Hutang bilangan bulat negatif. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya ini. Pak Guru punya contoh di sini. Ya, ayo kita coba. 6 ditambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Nah, karena positif berarti tadi kamu bayar. Nah, kamu bayar 6. Negatif tadi kalimatnya diganti dengan hutang. Nah, kamu masih hutang 8. Mana yang lebih besar? Bayar atau hutang? Hutang. Bayar. Utang, Pak, utang. Hutangnya lebih besar. Hutang lebih besar yaitu 8 ya. Karena sudah dibayar 6, maka sisa hutangnya tinggal 2. Nah, tinggal hutang tadi kalimatnya apa? Oh, hutang itu negatif. Oh, berarti jawabannya negatif 2. Negatif 2. Nah, itu ya tinggal angkanya dimasukkan, tandanya kamu ingat-ingat. Oh, hutang negatif ya. Kalau bayar positif gitu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, ya coba lagi, contoh lagi ini ben gampang ya. Negatif 4 ditambah negatif 2. Sama-sama negatif, berarti ya sama-sama hutang ya ini ya. Kamu hutang 4 ini ya. Hutang lagi 2. Hutang ini ya. Hutang meneh. Hutang lagi 2. Karena hutang lagi, otomatis ini membuat hutangmu semakin Banyak. Iya, karena hutang lagi, belum dilunasi, belum bayar, hutang lagi. Otomatis hutangmu semakin banyak. Kalau semakin banyak, tinggal kita jumlahkan angkanya saja ya. 4 dan 2, 6. Ya, hutangnya semakin banyak, masih hutang. Oh, berarti negatif 6. Semakin banyak ya angkanya. Nah, tinggal hutangnya semakin banyak, hutang negatif. Oh, negatif 6. Nah, itu caranya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. Sekarang cara kedua. Cara kedua itu bisa menggunakan garis bilangan. Ya, kamu bisa menggunakan tadi ya, bisa menggunakan bayar, hutang, naik, turun, atas, bawah, kanan, kiri, maju, mundur ya. Juga bisa menggunakan trik penggunaan garis bilangan. Nah, jangan lupa kemarin sudah aku ajarkan ya, jika ke kanan itu nilainya positif atau semakin besar. Jika ke kiri arah panahnya ya itu negatif ya. Jika bilangan positif maka panahnya ke kanan, jika bilangan negatif maka arahnya ke kiri ya. Nah, contoh 5 ditambah negatif 2. 5 tambah negatif 2. Kita tulis dulu 5. Nah, ini ya. 5. Nah, ini ya. 5 pakai garis tanda panah tadi ya. Nah, 5 tarik ke sini 5. Nah, 5 karena positif karena ke kanan. Ditambah negatif 2, negatif 2. Berarti arahnya kemana? Ke kiri. Ke kiri ya. Ke kiri sebanyak 2. Bukan diambil dari sini ya. Kalau dari sini itu salah. Ya. Diambilnya dari mana? Dari tadi angka terakhir. Ya, garis yang terakhir mana? Oh, di sini berarti ambilnya dari sini ya. Ke kiri sebanyak 2. Maka ketemunya di angka berapa ini? 3. Nah, makanya 5 tambah negatif 2 sama dengan 3 jawabannya. 3. Ya. Lebih mudah yang mana? Kira-kira dengan garis bilangan apa dengan yang tadi? Yang ini, Pak. Ya. Garis bilangan. Ya. Garis bilangan. Ya, oke. Tapi nanti tergantung perintahnya ya. Kalau dengan garis bilangannya dikerjakan dengan garis bilangan. Kalau perintahnya tidak dengan garis bilangan, ya berarti seperti yang pertama.
Ya. Nah, sekarang ke pengurangan. Nah, ini ada yang nyoret-nyoret. Pak Guru belum hapus coretannya. Nah, hapus. Oke. Karena pengurangan, ya, kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. 8 meter di bawah permukaan laut, berarti ditulis negatif 8. Nah, betul. Kemudian kapal selam diturunkan lagi 6 meter, berarti apa tulisannya? Negatif 6. Ya, sudah Pak. Nah, kita tulis kalimat matematikanya. Negatif 8 ya dikurangi 6 ya sama dengan 14. Negatif 14. negatif 14. Sama ya. Ya, karena ini tadi ya. Hutangnya 8, hutang lagi 6, kan hutangnya tambah banyak ya. Berarti angkanya tambah banyak, ini tetap tandanya hutang. Kan seperti itu tadi ya. Negatif 14 bukan 14. Jangan salah ya. 14 dengan negatif 14 sangat beda. Kalau kamu jawabnya 14 otomatis salah. Ya. Karena ini matematika itu ilmu pasti. Jawabannya sudah pasti. 14 ya 14, negatif 14 negatif 14. Kalau kamu salah nulis, ya sudah salah. Makanya perlu kehati-hatian. Ya. Tuh. Pak Guru lanjut. Bisa dipahami yang pengurangan? Bisa. Bisa, Pak. Nah ini catatannya. Ya, yang perlu kamu pahami. Pada penyelesaian pengurangan bilangan bulat, jika yang dikurangi adalah negatif, ya, maka akan ada perubahan tanda. Contoh, ini beda dari ya. Pengurangan negatif 7 dikurangi negatif 9, ini sudah pakai huruf lingkari. Kurang ketemu tanda negatif atau min atau min ketemu min ya. Di kelas 4 kamu pasti sudah pelajari. 16. Ya, tandanya berubah jadi penjumlahan. Tandanya berubah jadi positif. Jadi min ketemu min itu tandanya berubah jadi positif. Makanya negatif 7 ditambah 9. Nah, ya. Kamu ingat ya. Hutang 7 dibayar 9. Lebih besar mana? Bayar apa hutang? Bayar. Lebih besar bayar. Ya, bayar itu positif. Tinggal dilihat selisihnya angka berapa. Oh, selisihnya 2. Oh, berarti positif 2. Ya. Nah, ini ya. Contoh pengurangan. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan contohnya. 3 dikurangi 8. Contohnya ini materi kelas 3 sudah ada ya. Kelas 3, kelas 2 pun kayaknya sudah ini ya. Kamu bayar 3, hutangnya 8. Lebih banyak mana? Bayar apa hutang? Hutang. Ya, hutang. Otomatis nanti hasilnya juga negatif. Tinggal selisihnya. 8 dan 3 selisihnya berapa? Oh, selisihnya 5. Oh ya. Atau sisa hutangmu masih 5. Sisa hutangmu. Nah, makanya jawabannya negatif 5. Ya. Hutang 8 dibayar 3, masih hutang 5, negatif 5. Ya. Nah, sekarang contoh pengurangan dengan garis bilangan. Sama seperti tadi ya. Pokoknya kalau tanda panah ke kanan itu positif, jika bilangan negatif tanda panahnya ke kiri. Nah, contoh pengurangan dengan garis bilangan. 4 dikurangi 6. Nah, 4 kurangi 6. 4 positif. Nah, ini 4 kan tandanya positif nih ya. 4. Oh, berarti kita tanda panah ke kanan sejauh 4. Nah, ini ya, warna biru dan hijau. Nah, dikurangi 6 ya, karena ingat tadi ya, pengurangan ya. Itu tandanya kalau pengurangan itu ke
kiri alias negatif dikurangi 6. Nah, ambil ke sini 6. Nah, ketemunya di sini tandanya angka berapa ini? Negatif. Negatif 2. Negatif 2. Baru tulis 4 kurangi 6 sama dengan negatif 2. Gampang ya? Gampang. Iya, Pak. Ini karena Gampang, Pak. materi dari kelas 3, 4, 5 itu sudah dipelajari. Ya. Jadi kalau kamu lupa nggak bisa ya terlalu. Nah, ini materi dasar. Kita belum susah. Materi di awal materi masih gampang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan materinya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada, Pak. Ya. Kalau nggak ada, Pak Guru coba contoh soal latihan, cepet-cepetan. Ya, Pak Guru punya soal, nanti kamu cepet-cepetan mengerjakan. Jawab ya, boleh orat-oratan di buku. Ya. Dikirimkan apa enggak Pak jawabannya? Enggak usah. Ini kita cepet-cepetan di sini. Nanti yang soal dapat nilai di link. Ya, nanti Pak Guru buat link soalnya. Sekarang latihan, coba cepet-cepetan, ya. Penjumlahan dulu, penjumlahan. Siapa yang bisa? Ayo, Pak. Ya, Hafiz. Hasilnya 2, Pak. Min 2. Nah, hampir saja. Jangan. Nah, itu ya, diteliti ya. 2 kalau jawabannya 2 salah ya. Yang ketemu negatif 2 atau min 2 ya. Coba lagi. Cepet-cepetan. Negatif 4 dikurangi 4. Pengurangan. Negatif 8. Ya, Negatif 8. Stefan Marco, betul sekali. Negatif 8. Lagi. Cepet-cepetan ya. Siap. Pokoknya Pak Guru nulis, kamu langsung mulai ngitung. Ya. Saya, Pak. Ya. 5. 5, Pak. 5, Pak. Negatif 3. Ya, yang jawab 5 salah, sudah betul dari Wildan ya. Negatif 3. Loh kok iso Pak? Ini loh positif loh. Bayar 1, punya hutang 4. Besar mana? Besar hutangnya, berarti masih punya hutang. Hutangnya masih 3. Hapus lagi. Cepet-cepetan. Yuk. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Betul. Cepet-cepetan men ya. Yuk. Negatif 17. Negatif 17. Iya, benar. Lanjut. Ya ini Pak Guru nggak bisa screen, nggak bisa nulis layarnya, nggak bisa dianu ya. Jadinya pakainya mouse agak susah. Nah, nih. Ini dulu. Negatif 5, Pak. Negatif 5, Pak. Negatif 5, Pak. Ya, oke. Negatif 5. Contoh yang Pak Guru tulis di layar, ya bisa kamu tulis jadinya hafalan ya. Oh, nanti kalau soal di link keluar gampang ya. Ada yang belum paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau belum paham tanya, nggak usah malu-malu. Paham semua? Paham, Pak. Ya, di sini paham. Di sini paham. Nanti ketika soal ternyata banyak yang nilainya di bawah 70.
Berarti kamu ya belum paham ya. Semoga nanti sudah nilainya banyak yang di atas KKM semuanya ya. Syukur nggak ada yang di bawah 75 ya. Nah, kalau kamu mengikuti pelajaran otomatis harusnya bisa ya. Kecuali yang nggak bisa mengikuti pelajaran, ya itu mungkin penjelasan Pak Guru kan nggak didapat ya, hanya belajar dengan materi netok dibaca lah, itu ya mungkin kurang paham. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini Pak Guru materinya Pak Guru cukupkan ya, sudah hampir 1 jam ya. Nanti habis ini kamu nunggu link soal dari Pak Guru ya. Soalnya belum Pak Guru buat, ini Pak Guru buat. Jadi kurang lebih Pak Guru buat 2 soal, tema sama matematika. Jadi nunggu berapa jam, Pak? Gimana, Fis? Tunggu berapa jam? Nunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi kamu istirahat dulu. Ya, mau tiduran, mau makan siang, mau nonton TV silakan. Nanti sekitar 30 sampai 1 jam, linknya baru saya share, kamu kerjakan di form langsung ya. Matematika ngerjakannya langsung di link. Ya, tema pun sama ya. Ya, Pak. Pembahasannya sudah kita bahas bareng-bareng. Ya, Pak. Enggak perlu capek, enggak perlu kirim capek. Iya, Pak. Paham ya? Silakan istirahat dulu 30 sampai 1 jam. Kalau link sudah Pak Guru bagi langsung dikerjakan. Terakhir mengumpulkan jam berapa? Jam 9 malam. Nah, pokoknya setiap hari seperti itu ya, jangan sampai melebihi jam 9 malam. Oke, anak-anakku. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, dipimpin berdoa Kirana. Saya aja, Pak. Gantian toh, Fis. Kirana, Pak Guru biar dengar suara Kirana. Ya, Pak. Mari teman-teman kita berdoa sesuai agama masing-masing setelah pelajaran selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kirana yang sudah mungkin doa. Anak-anakku terima kasih semua yang sudah gabung dalam pembelajaran via Zoom meeting ini ya, hanya tetap Maya. Terima kasih kamu sudah semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Semoga besok Kamis Zoom meeting masih bisa mengikuti terus ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan kalau keluar rumah, menggunakan masker ya, selalu cuci tangan dengan sabun di air mengalir dan jaga jarak. Apalagi PPKM-nya diperpanjang sampai 2 Agustus ya. Jadi buku paket belum bisa Pak Guru bagikan. Nunggu nanti PPKM dicabut dulu ya. Nah, nanti silakan kamu bisa keluar dari meeting, nanti nunggu link soal dari Pak Guru ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum keluar kita foto bersama ya. Nah, dokumentasi. Silakan kameranya diaktifkan. Ya, ini saya telepon Marco berada di luar angkasa ya. Oke, ya Azam sudah beraction. Ya, oke, siap. 1, 2. Oke. 1 kali lagi yang belakang belum. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anakku. Ya, silakan bisa keluar. Nunggu link dari Pak Guru ya. Makan-makan dulu istirahat dulu. Dadah. Dadah, Pak. Dadah.